warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai pengolahan suhu rendah. Apa sih itu pengolahan suhu rendah? Pengolahan suhu rendah adalah salah satu metode pengolahan pangan yang dilakukan dengan memanaskan bahan pangan hingga suhu di bawah 100 derajat Celcius. Tujuan pengolahan suhu rendah ini adalah untuk dapat mematikan mikroorganisme patogen yang mungkin terkontaminasi pada bahan pangan, seperti bakteri Salmonella dan E. coli. Namun, tetap dapat mempertahankan kualitas nutrisi, tekstur, rasa, dan aroma bahan pangan tersebut. Apa sih manfaat-manfaat pengolahan suhu rendah? Manfaat pengolahan suhu rendah terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, mampu mematikan mikroorganisme patogen seperti bakteri Salmonella dan E. coli yang menyebabkan penyakit. Dengan demikian, pengolahan suhu rendah dapat meningkatkan keamanan pangan dan mencegah timbulnya berbagai penyakit yang ditularkan melalui makanan. Yang kedua, pengolahan suhu rendah juga efektif untuk memperpanjang umur simpan pangan. Suhu rendah yang digunakan mampu menghambat pertumbuhan mikroba sehingga dapat mencegah pangan cepat rusak. Nah, yang ketiga, pengolahan suhu rendah dapat mempertahankan kualitas rasa, tekstur, dan nutrisi pangan. Suhu yang lebih rendah dibandingkan pemasakan bisa mencegah terjadinya perubahan sifat kimia bahan makanan. Dengan begitu, rasa dan manfaat gizi pangan tidak akan hilang atau berkurang akibat proses pengolahan. Nah, secara keseluruhan, pengolahan suhu rendah memberikan banyak keuntungan bagi industri dan konsumen karena mampu menjamin keamanan pangan sambil mempertahankan mutu dan manfaat. Metode pengolahan suhu rendah terbagi menjadi 2, yaitu pendinginan dan pembekuan, di mana pendinginan adalah proses pemindahan kalor dari suatu ruangan menghasilkan perbedaan suhu dari suhu rendah ke suhu yang lebih tinggi. Pendinginan produk pangan biasanya dilakukan pada suhu minus 2 derajat Celcius sampai dengan 16 derajat Celcius. Sebaliknya, pembekuan adalah proses penyimpanan bahan pangan pada titik beku, biasanya antara minus 18 derajat Celcius hingga minus 40 derajat Celcius. Nah, kedua metode ini digunakan untuk mengawetkan makanan dengan cara menghambat pertumbuhan mikroorganisme dan memperlambat reaksi kimia dan biokimia yang terjadi dalam kandungan produk. Apa saja sih keuntungan pengolahan suhu rendah? Yang pertama itu ada menghambat pertumbuhan mikroba. Pengawetan suhu rendah dapat menghambat pertumbuhan mikroba yang dapat menyebabkan kerusakan makanan seperti pembusukan dan penyebaran penyakit. Yang kedua itu ada mengawetkan makanan dalam waktu yang relatif lama. Pengawetan suhu rendah dapat memperpanjang masa simpan makanan beberapa hari atau minggu. Ketiga itu ada menghambat reaksi kimia dan biokimia. Pengawetan suhu rendah dapat menghambat reaksi kimia dan biokimia yang dapat menyebabkan perubahan sifat makanan seperti perubahan warna, tekstur, dan rasa. Dan yang terakhir itu mengawetkan makanan dengan cara yang lebih alami. Pengawetan suhu rendah tidak memerlukan bahan kimia tambahan, sehingga dapat dianggap sebagai cara pengawetan yang lebih alami dan lebih aman untuk dikonsumsi. Adapun aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, memasak daging. Contoh, bagaimana daging bisa lebih empuk dan juicy dengan metode slow cooking and sous vide. Sayuran, memasak sayuran dengan suhu rendah untuk mempertahankan warna dan teksturnya. Susu dan produk olahan susu. Pasteurisasi pada suhu rendah untuk membunuh patogen tanpa merusak rasa. Peralatan pengolahan suhu rendah pertama yaitu freezer industri. Freezer yang dirancang khusus untuk menjaga suhu sangat rendah. Yang kedua, cold storage, ruang penyimpanan besar yang dirancang untuk menjaga produk tetap beku atau dingin dalam jangka waktu panjang. Yang ketiga, refrigerator untuk menyimpan produk pada suhu rendah tetapi tidak sampai beku. Yang keempat, cryogenic equipment, alat khusus yang menggunakan gas cryogenik seperti nitrogen cair atau karbon dioksida untuk pembekuan sangat cepat dan suhu yang sangat rendah. Yang kelima, thermocouples dan thermometers, alat pengukur suhu yang presisi untuk memantau dan mengontrol suhu selama proses pengolahan dan penyimpanan. Apa saja sih teknik penyimpanan yang benar setelah pengolahan suhu rendah? Penyimpanan yang tepat setelah pengolahan suhu rendah sangat penting untuk menjaga kualitas dan keamanan pangan. Berikut beberapa teknik penyimpanan yang benar. Yang pertama, pertahankan suhu rendah. Simpan produk pada suhu yang sesuai dengan jenisnya. Pada pendinginan 0-1 derajat Celcius untuk produk segar seperti daging, ikan, buah, dan sayur. Pada pembekuan, minus 18 derajat Celcius atau lebih rendah untuk produk yang ingin disimpan lebih lama. Gunakan termometer untuk memastikan suhu penyimpanan tepat. Hindari fluktuasi suhu yang berlebihan. Kedua, kemas dengan benar. Gunakan wadah kedap udara untuk mencegah kontaminasi dan kehilangan kelembapan. Hindari kemasan yang terlalu penuh agar udara dapat bersirkulasi. Label kemasan dengan tanggal pengolahan dan tanggal kadaluarsa. Yang ketiga ada perhatikan higienitas. Cuci tangan sebelum dan setelah menangani produk. Bersihkan peralatan dan tempat penyimpanan secara teratur. Hindari kontak silang antara produk mentah dan produk siap saji.
Yang keempat, rotasi produk. Gunakan metode first in, first out atau FIFO untuk memastikan produk yang lebih lama disimpan terlebih dahulu. Periksa produk secara berkala untuk memastikan tidak ada tanda-tanda kerusakan. Kelima, hindari pencairan berulang. Cairkan produk beku hanya sekali dan gunakan segera. Jangan membekukan kembali produk yang telah dicairkan. Ada pula tips dan trik cara memilih bahan yang cocok untuk pengolahan suhu rendah dan cara mengatur waktu dan suhu yang tepat untuk berbagai jenis makanan sebagai berikut. Pilih bahan makanan yang segar dan berkualitas tinggi dan hindari bahan yang sudah terlalu lama disimpan. Untuk pengolahan suhu rendah, umumnya itu menggunakan suhu sekitar 80 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius. Ini karena suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan makanan menjadi kering atau gosong. Ada beberapa poin lagi yang harus diketahui saat mengolah makan dengan suhu rendah, yaitu gunakan peralatan masak yang sesuai seperti slow cooker atau oven dengan fungsi suhu rendah. Dan untuk memudahkan proses memasak Anda, potong bahan-bahan makanan menjadi ukuran yang lebih kecil agar cepat matang merata. Sekian dari kelompok kami. Bye!